Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa rasanya kalau biasanya ramai lalu jadi sepi? Biasanya ketemu teman, sekarang untuk jangka waktu yang tidak bisa dipastikan, kita tidak bisa bertemu teman. Apa rasanya ketika aktivitas yang kita lakukan secara rutin kemudian tiba-tiba berubah menjadi menjadi kegiatan yang kita hindari dan kita tidak lagi beraktivitas sebagai dana biasa? Apa rasanya? Bagi orang yang menyukai untuk selalu bertemu dengan orang lain, bagi orang yang menyukai perjumpaan dan yang ramai, maka kesunyian menjadi sesuatu yang sangat menyiksa. Bayangkanlah ketika sebuah kota yang sangat ramai, yang penuh dengan aktivitas kehidupan, yang tinggi dengan jadwal peribadahan dan pelayanan, sekarang tiba-tiba menjadi sepi. Dan bukan hanya sepi, bahkan hancur. Bisa dibayangkan bahwa yang dirasakan adalah sedih. Yang dirasakan adalah kehilangan. Yang dirasakan adalah betapa sayangnya kita terhadap apa yang biasa dilakukan lalu sekarang menjadi tidak bisa dilakukan lagi. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di Yerusalem. Dan apa yang terjadi terhadap kota Yerusalem ketika kota Yerusalem hancur dan penduduknya diangkut ke pembuangan. Sebagaimana yang kita baca di dalam bacaan kita pada hari ini, ratapan 1. Kitab ratapan ini memuat ratapan Yeremia yang melihat situasi Yerusalem sebagaimana telah dibuatkannya, bahwa Yerusalem yang tadinya ramai, Yerusalem yang tadinya dihormati, Yerusalem yang tadinya berjaya, sekarang jatuh dalam kerendahan, dalam kehinaan yang serendah-rendahnya. Yerusalem yang tadinya ramai sekarang menjadi terpencil. Begitu kita baca tadi di ayat 1. Yang semula bagaikan seorang janda yang agung, sekarang yang dulu adalah bagaikan ratu di kota-kota, sekarang dia seperti seorang janda yang sepi. Yang dulu kota itu begitu ramai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegiatan peribadahan, sekarang sepi. Bahkan para pelayan, imam-imam, semua orang yang bertugas dalam rumah ibadah tidak punya lagi kegiatan karena Yerusalem telah hancur. Mengapa ini bisa terjadi? Kalau kita membaca bacaan kita tadi, ada begitu banyak kejatuhan, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel karena kejatuhan Yerusalem. Mengapa ini bisa terjadi? Semua itu terjadi sebagaimana yang Yeremia katakan, karena Tuhan murka. Tuhan marah. Marah karena bangsa Israel berdosa terhadap Tuhan. Tuhan murka, Tuhan marah karena Israel memberontak terhadap firman Tuhan. Tuhan marah yang membuat bangsa Israel mengalami keruntuhan seperti ini karena Israel tidak menghargai Tuhan sebagaimana seharusnya. Dan karena itu Yeremia berseru, menyerukan kepada bangsa Israel supaya mereka melihat kesedihan ini, mereka melihat keterpurukan ini dan berbalik kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin apa yang dialami oleh Yerusalem, apa yang dialami oleh bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Yerusalem dulu ramai, sekarang sepi. Kalau kita bandingkan dengan situasi kita sekarang ini, rumah Tuhan dulu ramai, sekarang sepi. Rumah Tuhan dulu diisi oleh orang-orang yang datang dari rumah mereka masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Sekarang rumah Tuhan itu sepi. Maka belajarlah kita dari firman Tuhan ini. Apa yang membuat gereja ini menjadi sepi? Apa yang membuat
kita kemudian tidak lagi beraktivitas sebagaimana biasa. Kalau melihat situasi sekarang ini, kita akan jawab, oh ini terjadi karena virus COVID-19. Kalau bangsa Israel, kalau Yerusalem sepi karena diserbu oleh bangsa-bangsa asing. Kalau kita, kenapa gereja sepi? Kenapa sekarang ibadahnya tidak ada lagi? Karena kita sedang diserbu oleh virus COVID-19. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Mungkin betul jawabannya, virus COVID-19 yang bikin kita sepi. Himbauan dari pemerintah, himbauan dari pimpinan-pimpinan gereja supaya ibadah-ibadah ditiadakan dan dialihkan. Betul, virus COVID-19 yang menyerbu kita sehingga kini rumah Tuhan yang biasanya ramai jadi sepi. Ibadah-ibadah yang di sektor-sektor yang semula ramai sekarang tidak ada lagi. Bahkan ibadah pelkat pun tidak ada lagi. Pertanyaan bagi kita, apa betul sepenuhnya COVID-19 yang telah menyerbu dan yang membuat kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia seperti sekarang ini? Apa betul COVID-19 yang membuat kehidupan peribadahan kita sebagai jemaat Tuhan di GBI Bisili Asi Bandung jadi seperti ini? Kalau kita mau jujur dan mengintrospeksi diri kita, saudara-saudara, maka kita bisa katakan, sesungguhnya bukan hanya COVID-19 yang membuat ini terjadi. Tapi kalau kita mau jujur, kita mau mengintrospeksi diri kita, maka kita pun harus mengaku bahwa sesungguhnya kita punya kesalahan, kita punya pelanggaran jugalah, dosa-dosa kita jugalah yang membuat situasi terjadi seperti sekarang ini. Bahwa kita mungkin selama ini tidak menghargai hidup dan kesehatan yang Tuhan beri. Bahwa kita tidak menghargai Tuhan yang menginginkan kita hidup dengan bersih di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bahwa kita tidak menghargai kehidupan, persekutuan, dan peribadahan yang sesungguhnya Tuhan sediakan dan Tuhan berikan untuk kita. Tadi pagi saya mendapat sebuah tulisan di grup rekan-rekan pendeta yang mengatakan, kira-kira mengatakan begini, COVID-19 pergilah sekarang, kembalilah ke tempatmu, karena kami sudah tahu engkau ada, engkau datang, engkau membuat kami begini karena engkau mau mengajar kami. Engkau mengajar kami untuk hidup bersih, untuk rajin cuci tangan. Begitu katanya. COVID-19, pulanglah karena kami sudah belajar bahwa engkau menghendaki kami menghormati kesehatan, menghormati, menjaga jarak kalau kami sakit, kami batuk, kami bersin, untuk tidak menularkannya kepada orang lain dengan cara menjaga, menutup muka atau menutup mulut. Juga dikatakan, COVID-19 pulanglah, karena sekarang kami telah mengerti, engkau mengajar kami untuk menghargai keluarga dan waktu bersama keluarga. COVID-19 pulanglah, karena sekarang kami mengerti, engkau mengajar kami, mengingatkan kami betapa berharganya duduk bersama dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Membaca itu, saudara-saudara, saya secara pribadi diingatkan, diajarkan, dan sepertinya disadarkan bahwa bukannya tidak mungkin perilaku kehidupan kita selama inilah cara kita hidup dan cara kita dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama yang tidak saling menghargai, itu juga yang bisa menjadi penyebab virus ini terjadi. Dan dampaknya adalah kita kehilangan ibadah-ibadah dalam persekutuan, ibadah-ibadah kita secara ritual, seremonial. Maka sekarang dari firman Tuhan ini mari kita belajar untuk melihat betapa Tuhan
dalam murkanya menghukum Israel demi memulihkan, mengubah kehidupan bangsa Israel kembali sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Demikian juga Tuhan hendak mengubah kita. Karena itu, ketika kita berada di minggu Prapaskah yang kedua ini, beberapa minggu lagi kita akan berada di masa Paskah. Masa Prapaskah ini akan berakhir, masa introspeksi diri kita ini, kita diingatkan untuk kita juga belajar menyadari kesalahan kita, untuk mengintrospeksi diri kita, bahwa sesungguhnya pelanggaran kita, dosa kita yang banyak itulah yang menyebabkan kita mengalami penderitaan. Bahwa semua pelanggaran yang kita lakukan mengakibatkan hukuman Tuhan, dan itu adalah kuk yang berat. Bahwa pemberontakan kita terhadap firman Tuhan membawa kita pada kesengsaraan dan kesusahan. Karena itu mari kita pada minggu-minggu ini semakin memeriksa diri kita masing-masing, supaya apa yang penghukuman Tuhan yang sedang Tuhan lakukan bagi kita menjadi penghukuman yang membelajarkan kita, yang membuat kita berubah, agar kehidupan kita di waktu yang akan datang semakin lebih baik, berkenan kepada Tuhan. Mari di minggu Prapaskah ini kita menyempatkan diri kita untuk mengoreksi diri kita, bahwa sesungguhnya hidup kita, persekutuan kita tidak akan terasa sepi seperti ini, tapi bisa menjadi kembali ramai, menjadi kembali penuh sukacita dan semangat ketika kita belajar dari penghukuman Tuhan, kita belajar dari situasi ini dan mengubah diri kita. Bahwa gereja kita akan menjadi lebih baik daripada saat ini. Karena itu mari kita bertobat. Dan dalam pertobatan itu, pertobatan kita berdasarkan pengharapan. Sebagaimana yang disaksikan oleh Yeremia dalam Yeremia 3 ayat 21, 22, 23, bahwa dalam kesengsaraan yang dilihat, penderitaan yang dilihat oleh Yeremia, satu hal yang tetap menjadi perhatian Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Kita boleh berharap kepada Tuhan dalam masa yang sukar ini, dalam penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini, baik sebagai pribadi, keluarga, pun sebagai bangsa dan negara, karena kita mau memperhatikan bahwa Tuhan itu senantiasa penuh dengan belas kasihan. Bahwa dalam penderitaan ini, kalau kita mengarahkan perhatian kita pada kasih setia Tuhan yang tiada habisnya, kita boleh berharap bahwa Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Bahwa yang buruk ini akan berlalu dan yang baru sedang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan untuk kita. Karena itu, marilah dalam masa Prapaskah ini kita selalu berharap kepada Tuhan dalam situasi yang sekarang ini kita alami. Tetaplah kita menaruh hidup dan pengharapan kepada Tuhan, karena kasih setianya selalu baru tiap pagi, tiada pernah ada habisnya. Tuhan memberkati. Amin.